Ya, kita wabarakatuh. mulai ya. Ya, Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Villa yang di Zoom-nya Pak Julfika dan juga Basin Channel yang juga di live comment semuanya. Apa kabar kalian? Baik, hari ini kita akan mengadakan diskusi santai bersama Demian dan ulama kecil atau Kismin dan juga Pak Yusuf dan juga siapa? Sueb dan Sueb. Aturan di sini no body shaming, selalu data, melihatin data yang akurat. Baik, waktu diberikan untuk open statement dari pihak Muslim atau Kristen dulu aja deh karena mereka tamu kita. Silakan dimulai dengan Demian atau dengan ulama kecil. Silakan. Bro, ulama kecil, silakan bro. Bro. Ya baik, saya duluan aja. Ya, ini temanya kan tentang Tritunggal versus Tauhid. Ya oke, saya jelaskan dari sudut Tritunggal. Ya, iman Kristen dengan jelas mengatakan, tertulis atau menjelaskan bahwa Allah datang dalam rupa manusia, yaitu iman kami. Oke, nah jadi di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru itu adalah dua kisah tentang kisah para nabi dan juga tentang kehidupan Yesus yang menggenapi kitab-kitab terdahulu. Nah, kami memahami bahwa sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dia adalah Allah. Dia sudah Tuhan dari sananya, dan di dalam perjanjian baru menjelaskan bahwa dia adalah Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Jadi kalau karena ada Allah datang ke dunia dalam rupa manusia, makanya mungkin ada penjelasan atau tentang Tritunggal. Jadi nanti baru kita masuk ke dalam pembahasan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang iman Kristen, yaitu Allah datang dalam rupa manusia. Bro Kismin, silakan lanjut. baik. Terima kasih. Apa itu Tritunggal? Tritunggal dalam Kristen adalah keimanan atau pengetahuan kekristenan sebagai Allah yang esa, yang disebut sebagai tiga pribadi satu hakikat. Memang di dalam Alkitab, mau di dalam perjanjian lama, mau di perjanjian baru, tidak ada pernyataan atau perkataan bahwa Allah itu Tritunggal. Memang tidak ada. Tetapi konsep-konsepnya memang tertulis mau di perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Misalnya ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, ya. Dan juga ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman dan rohnya melayang-layang. Itu juga merupakan suatu konsep Tritunggal dalam iman kekristenan. Sedangkan di dalam kitab perjanjian baru, iman kekristenan, kepercayaan kekristenan terhadap kealahan Yesus adalah satu pribadi, yaitu bermula dari baptisan, ya. Baptisan, dan itu adalah ajaran Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat yang ke-19, ya. Di dalam bahasa Ibraninya, Yunaninya disebut di situ onoma yang artinya tunggal, ya. Tetapi ada jamaknya, ya. Jamaknya apa? Jamaknya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Dan ini adalah sumber keimanan kekristenan, pengetahuan keesaan Allah, ya. Dan ketiga ini adalah satu Tuhan yang esa, ya. Mungkin itu aja dari saya. Silakan Bro Demian, lanjut karena masih ada waktunya, ini 3 menit 15 detik lagi.
Demian? Demian? Lah kemana? Nggak usah raise hand, Demian. Langsung ngomong aja. Mungkin ada yang lain, Kismin. Materinya untuk ditambahkan kayak gitu. Karena nggak ada suara dari Demian. Silakan, Kismin. Pada ini Pak dan Denen ini apa ini? Udah berapa umur ya? Saya panggil Bapak atau panggil adik atau gimana? Remaja dia, remaja. Ya, Bro Demian, gimana? Ada yang mau Anda perlu tambahkan lagi? Demian ngapain raise hand sih? Lagi diskusi kok raise hand. Udah ngomong aja cuy, nggak dikunci ini. Enggak, disconnect audio si Demian itu. Entahlah sengaja atau gimana, enggak pernah Anak tahu. ada aja ya. Lanjut aja, Kismin, lanjut aja kamu deh. Si Demian nggak konsisten. Ya udah kita dari Ya, pihak Muslim nanti aja. temarnya digunakan untuk penutup gitu. Mau begitu gimana Pak Yans? Ya. Udah. Silakan dari pihak Muslimnya, mungkin Pak Yusuf atau Bang Suaibnya. Oke, aku duluan ya. Iya, Bang Yusuf. Aku yang lebih tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman di Zoom dan sahabat Kristen dan yang melihat di live chat. Di sini kita bertema Trinitas dan Tauhid. Nah, di dalam ajaran Islam jelas bahwa ajaran di dalam Islam itu adalah Tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Di mana dasarnya? Jelas di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas 1-4 yang berbunyi Wallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan diperkuat juga oleh ayat kursi ya. Di situ tertulis Allah Maha Pencipta, menciptakan langit dan bumi, dia mengetahui apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Dia mengetahui bahwa Allah itu mengetahui di depan dan di belakangnya. Nah, dan Allah itu juga bukan makhluk. Bagaimana kita mengetahui bukan makhluk? Karena di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11 di situ tertulis laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Berdasar juga dengan sifatnya yaitu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi di dalam Islam ajaran tauhid itu sudah berakar dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dari Nabi Abraham ya, milah Ibrahim, karena memang Islam itu mengikuti milah Ibrahim, mengikuti ajaran Nabi terdahulu. Apa yang diajarkan oleh Nabi terdahulu yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Nah, di dalam Islam kita juga mengenal Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Jadi sudah lengkap di dalam ajaran Islam jelas terpampang bahwa ajaran itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Nah, di dalam ajaran Islam juga diajarkan kita sebagai makhluk, jin dan manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Jadi mungkin dari saya itu dulu. Saya mau lihat argumentasi teman-teman Kristen. Silahkan Bang Suaib untuk menambahkan. Okay. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkhot Shimay Malen Begalyom. Ajaran tauhid ini sebetulnya merupakan ajaran inti yang paling utama dari para nabi, bermula dari zamannya Nabi Adam hingga kepada penutup, hingga pada penutup para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kita kenal ajaran tauhid ini juga dicantumkan dalam kitab Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4 yang berbunyi Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dan kata Echad ini jika dipahami
dalam linguistik bahasa Ibrani kata ehad ini merupakan satu yang benar-benar satu yang di dalamnya tidak ada unsur serikat, jamak, dan kerangkapan. Satu yang benar-benar satu yaitu tunggal. Jika bila mana kata ehad tersebut dipahami secara melenceng yang artinya satu tetapi dalamnya terdapat kerangkapan, otomatis kata ehad tersebut sudah melenceng dari pemahaman ilmu bahasa Ibrani. Karena orang-orang Yahudi pun hanya menyembah kepada Allah yang Esa, bukan menyembah kepada Allah-Allah yang bersifat jamak, serikat, dan plural. Dan pula para nabi pun mengakui bahwa ajaran yang diterima dari Allah, ajaran yang Allah berikan kepada mereka hanyalah menyembah kepada Dia yang Esa, yaitu pada Markus 12:29, Yohanes 17 ayat 3, dan Matius pasal keempat ayat ke-10. Sekian. Silakan. Itu aja sih. Waktunya masih ada, Pak Yusuf, silakan. Iya, untuk menambahkan dari Ikhwan Soaib ya. Di dalam ajaran Islam itu tidak mengenal yang namanya trinitas ataupun kesatuan. Yang bagaimana diajarkan oleh teman-teman Kristen seperti itu. Karena di dalam Islam itu tauhid yang memang adalah tunggal. Maha tunggal, kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa di sini bukan kesatuan. Jadi bukan bilangan. Jadi di dalam kata ahad itu memang tunggal, maha tunggal. Jadi sudah berbeda konsep. Nah, kalau yang kita kenal di dalam ajaran teman-teman kita, di dalam ajaran Kristen, itu mereka mengajarkan bahwa Tuhan menjadi makhluk. Karena di dalam Islam tidak akan Allah itu merendahkan dirinya menjadi makhluk. Begitu. Nah, seperti kita lihat di ajaran teman-teman kita Kristen, Allah menjadi manusia. Akhirnya banyak pertanyaan yang bermunculan. Ya, dari ayat-ayatnya, dari segi fisiknya, dari segi kronologinya. Jadi Allah di dalam Islam itu tidak akan dan tidak mau untuk merendahkan dirinya menjadi makhluk. Itu dari saya. Mungkin cukup dulu lah. Kita akan melihat argumentasi dari teman-teman Kristen kita. Terima kasih. Baik, kita reset aja waktunya dan mungkin sekarang waktu seksi saling bertanya aja ya. Waktunya berhenti dulu. Oh, saya di timer. Langsung bertanya aja ya, dari siapa dulu? Mungkin dari Kristen dulu, silakan bertanya kepada pihak Muslim, lalu nanti dilanjutkan dengan pihak Muslim bertanya ke Kristen. Silakan 2 menit aja ya bertanyanya, atau 3 menit? 3 menit aja. Ya udah, mulai aja. Silakan dari pihak Kristen, mungkin ada yang mau ditanyakan ke pihak Muslim. Silakan. Demian, awas kalau itu lagi. Ya, terima kasih atas. Loh, ini masanya belum jalan ya? Timer. Silakan Ya udah. berikan pertanyaan. Ya udah. Timer. Oh gitu, ya silakan. Kan saya sedang bertanya dan saya sedang berkata-kata. Ya. Memang di dalam Al-Quran juga tidak terdapat kata tauhid, betul ya? Juga di Alkitab tidak ada pernyataan atau pencatatan bahwa Allah itu Tritunggal, ya. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri tidak ada perkataan tauhid, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana konsep tauhid yang saudara pahami? Gitu ya. Ya, itu saja. Mungkin ada ditambahkan Ya dari itu, Demian. itu aja pertanyaan saya. Demian, mau ditambahkan Demian? Oke, jadi boleh 2 pertanyaan ya? Ya, silakan. Ya, tadi pertanyaan saya sama seperti Bang Ulama Muda ini. Oke, saya ubah pertanyaannya aja.
Jadi kalau merujuk kepada iman Islam, ya kan pengajarannya tentang tauhid, ya kan? Tolong pertanyaan saya, tolong Anda definisikan apa itu kata esa, karena dari tadi mereka berdua ini mengkritik tentang ketuhanan di dalam kekristenan dan mengalur ngidul, nggak tahu penjelasannya kayak mana. Jadi tolong Anda jelaskan, Anda mendefinisikan apa itu kata esa. Apakah kata esa itu bersifat tunggal atau jamak dalam konteks gini? Kalau dalam pemahaman Kristen kan tunggal itu sekumpulan yang satu pun disebut sebagai esa. Jadi nanti kalian berikan definisi tunggal esa itu seperti apa. Oke, itu saja pertanyaannya. Waktunya masih ada, ini udah. Ya, biarkan saja untuk Ya saudara. udah, Ya, silakan dari bentar. pihak muslim untuk menjawab. Ya udah. Ya, tadi kan ditanyain udah belum? Katanya udah. Silakan dari pihak muslim dijawab pertanyaan dari Kismin dan Demian. Silakan Pak Yusuf atau Bang Suebnya. Siapa dulu, Bang Sueb atau saya nih yang jawab? Bang Yusuf, monggo. Oke, untuk menanggapi Demian ya, saya tadi sudah menjabarkan kata-kata esa itu adalah maha tunggal dan bukan bilangan di situ. Jadi esa itu memang tunggal yang tidak terbilang, begitu Demian. Jadi berbeda dengan konsep pemahaman kamu yang bahwa esa itu adalah satu dari kesatuan, ya. Nah, jadi esa di sini adalah maha tunggal. Jadi itu jawaban untuk Demian. Menanggapi untuk dari Kismin ya, pertanyaan apa itu konsep tauhid? Tauhid itu adalah ajaran konsep di dalam Islam. Ya. Di dalam surah At-Toha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Artinya di sini apa? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, artinya untuk mengingatku. Nah, di sini di dalam surah At-Toha ini sudah jelas bahwa tiada Tuhan selain Allah berdasarkan dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Apa buktinya? Di dalam Yesaya 45, saya lupa ayatnya ya, nanti saya share screen. Di situ silakan untuk share screen-nya. tidak ada Tuhan selain aku, yaitu Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Islam, itu adalah la ilaha illallah. Saya udah berulang kali mengajarkan tauhid ini adalah mengesahkan Allah. Bagaimana di dalam pengajaran para nabi terdahulu, itu adalah mengesahkan Allah. Tidak ada Allah itu seperti bilangan atau satu dalam kesatuan. Jadi di dalam ajaran kalian pun bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tiba-tiba teman-teman kita Kristen kan datang bahwa Allah itu menjadi manusia. Baik, kita lihat di dalam perjanjian baru, di dalam ayat Yohanes 17 ayat 3, di situ tertulis apa? Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apabila kita tembuskan ke konsep Islam, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, asyhadu alla ilaha illallah. Mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Tapi kan ini menjawab harusnya 6 menit ya. Jadi sekarang dari pihak muslim untuk bertanya ya. Nah, silakan dari pihak muslim bertanya kepada pihak Kristen. Monggo Bang Sueb dan Pak Yusuf. Boleh saya duluan ya Bang Sueb ya? Boleh, silakan Bang, silakan. Nah, tadi saya tertarik dengan perkataan perkataan Kismin.
Katanya di situ Allah itu adalah Esa, ya kisminnya. Bahwa Allah itu adalah Esa di dalam Trinitas. Nah, definisi Esa di dalam Kristen ini bagaimana? Sedangkan di dalam Matius 3 ayat 16 di situ tertulis langit ketika Yesus dibaptis, terbelahlah langit, ya. Lalu turunlah berbentuk seperti merpati. Ada suara dari langit, itu adalah suara Bapaknya Yesus. Nah, di dalam waktu bersamaan, Yesus dibaptis di bumi, lalu terbelahlah langit. Yang berbentuk merpati itu adalah roh Allah. Lalu ada suara dari langit. Bagaimana definisi Esa, sedangkan di dalam waktu yang sama itu ada 3 oknum. Silahkan dijelaskan. Dari tambahannya Bang Sueb, silakan. Silakan. Waktunya Bang Sueb ini masih ada 1 menit 58 detik. Silakan Bang Sueb. Sueb. Siap. Ya, mengenai pertanyaan Trinitas, yang ingin saya tanyakan adalah Trinitas ini mempunyai sejarah yang dibuat dan didesain oleh Kaisar Theodosius pada tahun 380, ya, di mana pada hari itu beliau mengumumkan satu dekrit yang bernama Religio Licita. Religio Licita ini di dalam dekritnya ada terdapat sebuah bait kalimat yang berbunyi seperti ini dalam bahasa Italia. Evangelicam que doctrinam Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Patris Bapa, Filii, Anak, Spiritus Sanctus, Roh Kudus. Jika kerangkapan 3 ini dimasukkan dalam kata ehad, saya rasa itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan bahasa Ibrani. Jadi saya mohon penjelasan dari kawan-kawan Kristen ini mengenai Trinitas ini jika dimasukkan dengan kata ehad itu. Karena yang selama saya pelajari tentang bahasa Ibrani itu, kata ehad tersebut merupakan kerangkap satu yang benar-benar satu dan di dalamnya tidak ada kerangkapan unsur sedikit dan jamak. Dan penjelasan tersebut persis bertemu sama dengan kata ahad. Oke, itu saja sih. Ya, itu saja. Ya. Sudah ditangkap Bro Demian dan Pak Kismin. Oke. Anyway, gunakan aplik ini ya. Ada share screen di situ, tolong gunakan agar kita semua Oke. belajar, data-datanya terlihat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, silakan dimulai aja Demian dan Kismin ya. Oke, baik. Jadi mesti saya jelaskan dulu kata Esa di dalam kekristenan ya. Oke, jadi kalau kita merujuk ke dalam perjanjian lama, di dalam kejadian 1 ayat 26, ya di sini dikatakan gini, oke saya screen ya. Kejadian berapa? Ya, diam dulu lah kamu, ini giliran waktu kami. Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 26, di sini dikatakan gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, di sini menggunakan kata kita ya. Kita itu kan jamak, sedangkan aku itu kan tunggal, kita itu jamak, aku itu tunggal. Di sini Allah berfirman, Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi di sini sudah menunjukkan bahwa Allah itu bukan satu pribadi, bukan tauhid seperti imannya orang Islam. Ya, itu yang harus dipahami. Oke, kemudian saya akan tunjukkan Esa itu seperti apa di dalam kekristenan ya. Saya tunjukkan di dalam Kejadian 2 ayat 24. Di sini dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, di sini juga bisa menjelaskan itu. Di sini sudah menjelaskan bahwa Esa seorang laki-laki yang bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging pun disebut sebagai Esa. Disebut sebagai Esa. Jadi kalian harus memahami kata Esa dalam aspek fiktif orang Kristen. Nah, jadi kemudian Bang siapa namanya? Bang Yusuf mengkritik tentang Yohanes
17 ayat 3 yang dimana dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, saya pikir Anda mesti membaca ayat yang lain juga. Di dalam Yohanes 6, kalau nggak salah Yohanes 6 ayat 40 dikatakan Yesus berkata ya, Yesus berkata, inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, sebab sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu menjelaskan hidup yang kekal itu hanya ada di tangan Allah yang telah mengutus Yesus. Jadi Yesus diutus itu untuk memberikan hidup yang kekal. Nah, kalian harus pahami, tidak ada seorang nabi pun yang diutus datang ke dunia untuk memberikan hidup yang kekal. Muhammad saja tidak tahu, dia tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Hanya Tuhan yang memberikan hidup yang kekal, dan Yesus diutus untuk memberikan hidup yang kekal. Baik, Demian, ternyata kamu tidak membagi waktumu dengan Kismin, dan sudah habis waktunya. Sekarang giliran kalian, Kristen, bertanya lagi, tapi waktunya atur untuk bertanya 3 menit dan untuk menjawab 5 menit. Silakan Kismin untuk pertanyaannya ke pihak Muslim dan Linda, silakan. kalau menjawab sebaiknya 7 menit. Iya. Oh, menjawab tuh ya udah. Bang Basin, Kalau menjawabnya 7 menit ya. 3 menit itu terlalu. Oh, siap. Silakan dari Kismin bertanya dan si Demian bertanya. Ya, dimulai aja. Bro duluan aja, Bro Kismin. Bro. Gimana nih orangnya? Kismin? Ya, sekarang bisa ngomong? Ya, silakan, Bro. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk pertanyaan yang sangat baik. Dan inilah yang saya tunggu-tunggu. Tadi saudara-saudaraku yang dari Muslim menjelaskan tentang Allah yang Esa itu tidak ada sekutunya. Tapi dia adalah sendiri seorang. Ya, kalau benar dia itu sendiri, nah sekarang saya mau bertanya, ketika Muhammad wafat, Allah bersabda kepada Muhammad, berdoa kepada Muhammad. Terus pribadi mana yang mendoakan Muhammad dan siapa Allah yang disembah oleh Allah itu? Ketika Allah mendoakan Muhammad. Surat 33 ayat yang ke-56 ya. Nah, itu pertanyaan saya. Surat 33 ayat 56 ya. 33 56. Nanti aduh bom waktu nih, saya mau bertanya juga ini. Gimana tuh? Mau dilanjut aja dengan pertanyaan? Waktunya Di-pause dulu waktunya. Waktu sudah di-pause, silakan share Kismin. Enggak bisa. Ya, matikan. You cannot start screen seri. Veto or tidak boleh. Lanjut aja, itu? saya tahu aja. 33 ayat berapa itu? Al-Ahzab itu. Ayat berapa? Al-Ahzab itu tahu. Ayat berapa? 56. Oh, ya udah. Al-Ahzab 56 itu tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu. Enggak apa-apa. Ya. Lanjut. Bantai pakai alanya. Lanjut. Oh, Silakan, mau share screen atau tidak? Nggak bisa buat screen. Ya udah, dilanjut aja. Silakan Bro Damon, kamu mau bertanya apa? Lanjut. Oke, baik. Jadi tadi kan Muslim sudah menjelaskan tentang ketuhanannya yang adalah tauhid. Ya, tauhid itu kan satu pribadi dalam pengertian umat Islam. Nah, saya di sini timbul pertanyaan, jika memang dalam Islam Allah itu satu pribadi, lantas kenapa setiap ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dia selalu menggunakan kata kami. Ya, kata kami itu kan jamak. Ya kan? Sedangkan kata aku itu kan tunggal. Misalkan Allah berfirman, aku menciptakan. Ya, kita tahu Allah itu tunggal. Tetapi kalau Allah menggunakan kata kami, itu tidak menunjukkan bahwa dia itu tunggal. Ya, jadi itu aja. Kenapa di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kata kami. Oke. Silakan ditambahkan Bro Kismin. Masih ada waktu tuh. Saya rasa cukup 2 pertanyaan, 1 pertanyaan saya dan Anda. Karena kita buru-buru aja. Saya juga buru-buru. Ya, oke, baik.
Kembali kepada Muslim. Ya, di riset. Silakan dari Muslim menjawab. Silakan Bang Suaib. Bang Yusuf duluan. Oke. Ini mungkin jawabannya ini langsung kedua-duanya ya. Karena dari perkataan Allah berfirman dengan kata kami dan pertanyaan Kismin yang di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 di situ berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini ya Kismin ya, bukan Allah yang berdoa kepada Nabi Muhammad. Coba kamu lihat konteksnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas Nabi. Jadi bukan berdoa. Solawat itu apa? Solawat itu adalah salam penghormatan. Ya, seperti halnya saya seorang HRD atau seorang pimpinan di dalam sebuah perusahaan. Lalu saya menghormati anak buah saya. Apakah itu salah? Kismin? Enggak. Yang jelas saya mendoakan anak buah saya bekerja di dalam tugasnya dia selamat, itu kan hal wajar. Nah, begitu. Dan di dalam menghormati anak buah saya, apakah itu salah? Enggak juga kan. Meskipun saya seorang atasan, mendoakan atau memberi penghormatan kepada anak buah saya itu adalah hal yang wajar. Itulah konteks di surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Berarti bukan berdoa kepada Nabi. Ya, bukan menyembah Nabi Muhammad, bukan. Di situ artinya Allah memberi penghormatan kepada utusannya. Ya, seperti saya analogikan tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan Demian, mengapa Allah di situ berfirman dengan kata kami? Kata kami di situ bukan berarti Allah itu banyak, Demian. Saya analogikan lagi nih, biar kamu mudah ya menangkapnya. Saya seorang presiden. Lalu saya memerintahkan TNI untuk ke Papua Nugini. Nah, lalu saya bikin pengumuman. Kami akan mengutus TNI kami ke Papua Nugini. Artinya apa? Yang bersuara tadi banyak enggak orangnya? Tetap kan presiden satu. Orangnya tetap satu. Tapi mengapa dia berkata dengan kata kami? Artinya dia melibatkan segala kebesarannya untuk menjalankan apa yang dia perintahkan. Nah, begitu. Bukan berarti Allah itu jamak. Seperti halnya kamu mengucapkan tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ Allah berfirman dengan kata kita. Nah, kita di situ Allahnya banyak, tidak. Jadi Al-Quran itu Allah berfirman di dalam Al-Quran dengan kata kami. Itu berarti Allah melibatkan segala makhluknya dengan segala sistem prosesnya. Jadi kami akan menciptakan langit dan bumi. Allah tinggal berkata, tinggal berkehendak. Yang menjalankan siapa? Ya, dengan segala makhluk dan kebesarannya. Ya, itu jawaban dari saya. Mungkin Bang Suaib boleh menambahkan. Oh ya. Mungkin saya tambahkan sedikit pada ayat tersebut ya. Oke. Sebetulnya umat Islam yang menyambut Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang nabi dan seorang yang benar, berarti mereka akan menerima upah sebagai seorang nabi dan orang benar. Semua umat Islam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan mendoakannya agar beliau selamat akhirat. Ya, karena salawat Allah kepada Nabi berarti curahan rahmatnya. Salawat malaikat kepada Nabi berarti permohonan rahmat Allah kepadanya. Allah menyuruh orang-orang mukmin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai perwujudan rasa kecintaan dan cara yang paling baik untuk memelihara hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk memelihara hubungan dengan sesama Muslim dilakukan dengan saling menyampaikan salam. Jadi coba lihat pada ayat Matius pasal 10 ayat 41. Coba saya share screen, boleh nggak? Boleh saya share screen?
pada Matius 10:41. Saya nggak asumsi ya, saya berdasarkan Alkitab loh. Nah, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, maka ia menerima upah sebagai orang benar. Ya kan? Oh, orang saleh ya, iya benar. Jadi dalam hal ini, jadi menurut saya dalam hal ini, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang nabi dan seorang benar, orang Kristen pun harus berkata demikian, menyambut Yesus itu sebagai seorang nabi dan seorang benar. Tetapi cara atau metode penyambutannya seperti apa, biarkan orang Kristen menjawab. Gitu dari saya, sekian. Udah itu aja. Lanjut Bang Yusuf. Ya, mungkin saya menambahkan Tolong diperjelas tadi pertanyaan Suip apa ya? Kurang jelas soalnya. Oh, pertanyaan belum, Demian. Tadi penjelasan atas jawaban atas pertanyaan kamu. Nanti diulang. Nanti diulang. Oke. Silakan, masih ada waktu. Ditutup Bang aja Yusuf. waktunya, Elinda. Sudah nggak aja, apa-apa. di reset aja. Oke. Sekarang Silakan saya ya. sekarang. Oke. Masih pertanyaan ya? Atau menjawab? Masih ada pertanyaannya? Pertanyaan. Oh, Sekarang pertanyaan. silakan dari pihak Muslim bertanya ke pihak Kristen. Dimulai. Silakan Bang Suaib dulu bertanya. Ya, karena pertanyaan saya yang pertama tadi belum dijawab, jadi saya minta penjelasan mengenai kata ahad dan ehad itu. Karena pada menurut fakta sejarah, boleh saya sharekin lagi dah? Ya. Pada fakta sejarah, doktrin atau dogma Trinitas tersebut, galeri gue gimana nih? Doktrin atau Trinitas tersebut, nah, berasal dari sebuah dekret yang disampaikan oleh Kaisar Teresius yang bernama dekret tersebut Religio Licita, dan didapat dekret, dan dalam dekret tersebut dijelaskan Evangelicamque Doctrinam Patris et Filii et Spiritus Sancti. Patris Bapa, Filii Anak, Spiritus Sancti, Roh Kudus. Jika bila mana ketiga kerangkapan tersebut dicampur atau disandangkan dalam kata ehad, saya rasa itu bertentangan dengan ilmu bahasa Ibrani sendiri, karena selama saya mempelajari ilmu bahasa Ibrani ini, kata ehad itu dimengerti dan dipahami satu yang benar dalamnya tidak ada unsur kerangkapan, serikat, dan jamak. Nah, justru itu saya minta problem ini tolong jelaskan kepada saya secara tata gramatikal dan pendekatan ilmu bahasa Ibrani mengenai kata ehad. Jika di dalamnya terdapat kerangkapan, karena setahu saya kata ehad itu dipahami satu yang benar-benar satu, tunggal dan tidak dalamnya tidak dapat unsur serikat, jamak, dan plural, harus singular dia. Itu yang pertanyaan saya sih, gitu aja. Bisa diperjelas pertanyaannya dengan Ada waktu lagi. Baik, udah ditangkap. Kalau saya bisa jawab, maksudnya saya sudah mengerti. Boleh? Silakan. Pak Yusuf masih ada waktu nih, 1 menit 19 detik. Silakan. Saya mau share screen. Ya, stop dulu waktunya. Silakan share screen. Bentar. Jadi di sini saya mau menunjukkan ya kepada teman-teman Kristen. Jadi jangan termakan korban terjemahan LAI, Lembaga Asumsi Indonesia. Di sini kita melihat ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lihat di Perjanjian Lama. 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Ya, banyak yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah.
Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada diriku. Nah, pertanyaannya, dari mana konsep Trinitas ini sumbernya? Sedangkan di dalam Perjanjian Lama, di situ dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bersinkron dengan ajaran Islam. Jadi silahkan dikopaskan atau di-share screen kan ayat tentang sumber Trinitas. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Reset aja waktunya. Ini siapa yang mau jawab, saya atau nama kecil? 7 menit dan silahkan Demian nih apa share screen ya datanya ya agar kita semua belajar. Silakan. Ya, baik. Jadi kalau tentang ehad dan ahad itu kan sama artinya. Kalau ehad itu bahasa Ibrani, sedangkan ahad itu bahasa Arab, ya kan? Nah, jadi saya menjelaskan, saya mau share screen ini. Tolong matikan waktunya dulu. Nah, jadi saya screen sesuai dengan kitab suci. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan di mana kata ehad itu tidak menunjukkan ketunggalan pribadi Allah, ketunggalan pribadi Tuhan. Ya, jadi mungkin oke, jadi di dalam kejadian 1 ayat 26 ini kan dikatakan gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, apakah malaikat bisa menciptakan? Di sini baiklah Allah, baiklah kita menciptakan atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Malaikat kan tidak bisa menciptakan. Di sini Allah menggunakan kata kita untuk menciptakan. Nah, dan saya menjelaskan kata ehad kepada Anda di dalam kejadian, di dalam Alkitab, di dalam kejadian 2 ayat 24. Di sini dikatakan sebab itu seorang laki-laki dan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini juga disebut sebagai Esa loh. Mereka berdua menjadi satu daging, mereka pun disebut sebagai Esa. Nah, jadi mungkin Anda harus pahami mengenai tentang kata Tritunggal ya. Saya kutip lagi dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dan nanti ada penjelasannya di dalam perjanjian baru. Ya. Kejadian 1 di sini dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya Allah kan. Dan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Roh Allah dalam bahasa Ibrani kan ruah, roh Allah, roh Tuhan kan. Jadi ketika Anda mengambil data dari Alkitab bahasa Ibrani untuk membuktikan ini bukan roh, ya saya tidak peduli. Yang jelas di sini dikatakan roh. Kejadian 3 dikatakan berfirman Allah, jadi terang maka terang itu jadi firman. Allah, roh dan firman. Ya, penjelasannya ada di dalam kitab perjanjian baru. Di dalam 1 Yohanes, mana Yohanes itu? 1 Yohanes 5 ayat 8 di sini dikatakan dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Salah. Jadi di ayatnya yang ke-7 dikatakan gitu, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu adalah satu. Allah, firman-Nya, dan roh itu yang tadi dijelaskan di dalam Kejadian 1 sampai 3 itu adalah satu. Itulah yang disebut sebagai Tritunggal. Ketiganya adalah satu. Ya, sangat jelas ya tentang Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah pengajaran sama seperti tauhid. Tauhid itu tidak ada katanya kata tauhid tidak ada di dalam Al-Qur'an, tetapi itu adalah pengajaran. Begitu juga dengan Tritunggal. Kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tetapi itu adalah pengajaran. Ya. Oke, itu aja tentang penjelasan mengenai Tritunggal. Oke, baik Bro, lanjut. Baik. Saya ulang lagi sekali lagi di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ketika Allah menciptakan manusia, di situ ada kata Elohim. Elohim itu artinya apa? Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa yang bisa kita mengerti, dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai jamak ya. Karena ada kata kita. Nah, berarti Elohim di sini adalah kata jamak di sini ya. Kata jamak di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu, nah bicara soal yang diutus, yaitu Sang Firman, yaitu pribadi Allah. Bisa kita baca, bisa di screen.
Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Bisa di screen? Silakan membacakan. Yesaya pasal 6 ayat 8. Oke. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Siapa dia di sini? Dia di sini merujuk kepada firman yang semulanya memang ada. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang. Yang diutus di sini adalah sang firman-Nya itu, ya. Nah, sekarang kita pergi ke dalam Kejadian Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Bicara soal firman. Nah, di sini sangat jelas, Yesus yang pada mulanya adalah firman, yang pada mulanya penciptaan alam semesta, dia sudah berada dalam hakikat Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan teman tadi mengenai keesaan Allah, hakikat Allah yang mana terdapat dalam 3 pribadi, tapi sehakikat, ya, yang diambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Sebab itu gimana? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yaitu adalah keesaan Allah, dan itu adalah sifat keesaan Allah, atau itu adalah kemahakuasaan Allah, ya, yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu-satunya Allah. Ya, silakan ditambahkan. Ya, baik. Jadi Silakan, kalian masih ada Demian. memahami iman Kristen itu, ya, ketika Bapa dan Anak itu terpisah, maka kalian akan menganggap bahwa Bapa itu Esa dan Anak itu bukan Esa, karena Esa di dalam kekristenan adalah bukan Esa pribadi tetapi Esa wujud. Ya, Bapa dan Anak berbeda pribadi tetapi satu wujud, yaitu Allah. Nah, itu keesaan dalam bentuk jamak. 3 pribadi yang satu wujud, yaitu Allah. Nah, jadi harus dipahami, ya. Dan tadi kan sudah kami tunjukkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, di mana Allah berfirman, Dia menciptakan, Dia menggunakan kata kita. Ya, kan di situ memang ada malaikat, tapi tidak mungkin kan malaikat bisa menciptakan. Di situ ditunjukkan Allah menciptakan, dan di situ menggunakan kata kita. Dan begitu juga di dalam, kalau merujuk kepada kitab-kitab para nabi, ya, di dalam Kejadian 3:8 pun Allah datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Nah, jadi penjelasannya kan sudah ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Di mana Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, itulah Tritunggal, iman kami yang sesungguhnya. Ya, baik. Baik, waktunya habis. Dan sekarang waktunya closing statement, ya. Tadi berhubung yang yang open statement dari apa? Dari pihak mana tadi? Sekarang Kristen dulu yang closing statement-nya. Silakan dari Damien atau yang pertama closing statement-nya siapa, ya? Dari Kristen dulu, dari Kristen dulu. Gini. Dari Kristen dulu, opening kan dari Kristen. Benar. Silakan. Closing statement silakan dari pihak Kristen. Silakan Damien dan Ismin, dimulai saja. Oke, baik. Jadi selesai sudah pembahasan kita tentang ketuhanan antara Tauhid dan Trinitas, ya. Mungkin dari sini kita bisa mengambil pembelajaran yang kita bahas tadi. Ya, di sini saya hanya mau menyampaikan bahwa dari sudut pandang keimanan saja sudah berbeda, mulai dari konteks ketuhanan, ya, dan pemahamannya aja udah berbeda. Ya, kami menjelaskan iman kami sesuai dengan kitab
kitab kami dan kalian menjelaskan dengan cara mengkritik kitab kami. Ya, padahal kalian nggak ngerti apa yang tadi apa yang tertulis dalam kitab kami. Kalian mengambil ayat untuk mencocokinya dengan iman kalian. Padahal menurut saya semua kitab suci itu mempunyai cara pandangnya tersendiri dan kami menyampaikan sesuai dengan alur kitab suci kami, sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi apa yang tadi sudah dibahas sama kita tentang Tritunggal itu memang ada buktinya, ada datanya, ayat-ayatnya pun jelas. Nah, mungkin itu saja, Bro. Ulama muda, lanjut. Silakan ulama muda dilanjut, waktunya 5 menit 53 detik, dimulai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam diskusi sore hari ini. Memang dalam diskusi ini antara Kristen dan Islam memang tidak ada titik temu persamaan, mau itu sesembahannya, mau itu kitab suci itu semuanya berbeda. Tidak ada titik temunya. Ya, tidak ada. Sejak adanya kekristenan dan Islam sudah ribuan tahun perdebatan sampai berlaku hari ini, karena kitab kita memang berbeda dan Tuhan yang kita sembah adalah dua Tuhan yang berbeda. Orang Kristen percaya bahwa Allah itu telah jadi manusia, sedangkan Islam tidak percaya bahwa Allah tidak pernah jadi manusia sesuai dengan surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Sedangkan orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah sang firman, adalah Allah. Itu dikatakan bahwa firman telah jadi manusia. Nah, dari sinilah tidak ada titik temu pertemuan pemahaman antara Kristen dan Islam. Dan hal ini memang tidak bisa kita sama atau satukan. Karena antara satu dan dua tidak bisa. Dua jadi satu, satu jadi dua. B jadi E tidak bisa jadi B. Jadi tidak ada titik penuh. Tidak ada titik persamaan di antara ajaran Kristen dan Islam. Ya. Masih ada siapa namanya? Waktunya masih 3 menit Demeng. 56 detik, silahkan dilanjut Demian. Nanti kita kasih tahu kalau waktunya sudah habis. Nah, jadi mungkin buat para penonton ya silakan nilai sendiri. Karena menurut saya pun berbeda ya keimanan kita ini. Ya tentang konteks ketuhanan, ya kan? Nah, jadi mungkin saya akan menjelaskan juga nih tentang ini keesaan di dalam Islam, di mana tadi Bro dong menjelaskan bahwa esa dalam Islam itu esa tauhid, satu pribadi. Sedangkan kami menjelaskan di dalam Kristen tidak menunjukkan bahwa Allah itu esa satu pribadi, justru Allah itu jamak yang adalah satu wujud. Nah, dari situ aja udah berbeda keimanan kita, ya kan? Dan tidak bisa disamakan walaupun Anda mengutip ayat-ayat yang dari Alkitab untuk membuktikan. Sama aja kami pun mempunyai ayat untuk membelanya. Kami punya penjelasannya. Ya, jadi silakan lanjut Bro Kismin. Enggak tahu lagi apa yang mau ngomong. Silakan Bro, lanjut. Ya udah, kalau memang nggak ada yang mau di ngomongin, ya itu adalah penutupan saya ya. Dan sebagai teman-temanku yang dari Islam, sekiranya ada perkataan atau pernyataan
dibeberkan oleh Suaib tadi, di dalam Hosea 11 ayat 9 di situ tertulis, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan aku bukan manusia. Di dalam Malaiki 3 ayat 6, Tuhan di situ tidak akan berubah. Allah tidak akan berubah. Jadi sudah disangkali oleh perjanjian lama bahwa Allah itu akan berubah menjadi manusia. Ya, coba kita lihat lagi di dalam Yesaya. Di situ pengajarannya seperti apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau di dalam ajaran Islam, la ilaha illallah. Lalu bagaimana yang diajarkan oleh Yesus? Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ingat, yang Engkau utus. Coba kalau kita lihat di dalam Islam, apa kata-katanya? Asyhadu alla ilaha illallah. Mereka mengenal Allah yang benar. Di situ konteksnya adalah sama, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, artinya wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Jadi ajaran para nabi terdahulu itu adalah sama, hanya saja teman-teman Kristen yang mengubah-ubah dan membeda-bedakan ajaran tersebut. Ya, coba kita lihat lagi di dalam ajaran tauhid para nabi. Jangan lihat ajaran LAI, Lembaga Asumsi Indonesia. Coba kalian percayalah kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Di situ sudah jelas tertulis. Mereka mengenal artinya Engkau ada yang mengutus dan ada yang diutus. Mengenal Engkau satu-satunya, artinya Allah itu sesuai di dalam Hosea 11 ayat 9. Di dalam Malaiki 3 ayat 6 itu Allah bukan manusia, Allah tidak akan berubah. Andaikan Allah itu berubah, ya, di dalam Keluaran 33 ayat 20 lagi firman-Nya, tidak ada satu orang pun yang dapat memandang mukaku, karena siapa yang memandang mukaku dia akan koit. Andaikan Allah berubah menjadi manusia, berubah menjadi Yesus, sudah jelas Siti Maryam, ya, Bunda Maria yang menyusuinya itu juga pasti akan mati. Yang nyatanya Maria tidak mati. Hansip Romawi yang menyeret Yesus itu juga tidak mati. Nah, murid-muridnya yang belajar dengan Yesus juga tidak mati. Artinya di sini bahwa pengajaran nabi terdahulu itu memang tauhid, tidak ada bersumber dari Trinitas. Jadi Trinitas ini perlu kita pertanyakan kembali dari mana asal usulnya. Jelas ya di dalam Yesaya tadi. Ngarang. Jangan disela Demian. Curang, kalian curang. Di dalam Yesaya tadi sudah jelas terpampang di dalam banyak ayat, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Kalau kita arabkan, la ilaha illallah. Terima kasih. Baik, sudah habis waktunya dan sahabat-sahabat yang di teman hari ini tidak persiapan ya. Keluar baju belum ada, tanda belum siap. Sebentar, Kismin. Kismin. Bisa diem nggak? Saya belum selesai. Kismin kan belum siap, kan ini Roh Kudusnya lagi jalan-jalan. Hai. Silakan Pak Jul ditutup. Siapa ini yang menarasial? Silakan ditutup dulu. Bagaimanapun keadaannya itu harus siap. Gini ya, seluarku belum ada, baju belum ada loh. Roh Kudus. Karena di surat Julius ayat 45 bab 34 Undang-Undang Dasar 45 bahwa kalian itu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apapun bahasa yang kalian gunakan. Sebenarnya saya masih masih menanggapi penjelasan dari teman tadi ya mengenai udah gini aja. Pertanyaan saya bentar. Mengenai pertanyaan saya mengenai Allah yang berdoa kepada Muhammad.
Ya gampang itu Tapi yusoluna saya ala. nggak Udah ada gampang itu. persiapan. Jadi, Bajuku udah, nggak ya. ada, seluarku nggak ada. Aduh. Apanya mau yang mana? Mau dibahas yang itu? Boleh. Ayo mau bahas yang Oke, lanjut Bang lagi Hendy, kita. kalau Ayo. ketemu Loh, sekarang nggak bisa. Gua belum siap apa-apa loh. Ini Udah kamu ketemu sama Demia. berhenti. Diam dulu. Bentar, ini tutup dulu, Udah di tutup dulu closing mana dulu, di sialnya. closing dulu, Closing di statement closing dulu. dulu. Di closing dulu. Katanya Bakaran Closing jenggot. dulu, Anu. closing dulu. Yasmin, katanya si Closing dulu. Demian itu Tuhan Lu Yesus melihat nggak punya gua- sifat sombong itu. Saya katakan Lu- Tuhannya KW. Melihat gua nggak ada baju. Gimana itu? Gimana Yasmin? Aduh. Ini belum siap deh. Closing Ayo, statement Sdi, udah. dulu. Udah. Jadi Ya udah, apa? itu kita Uti, close, ayo. kita close. Udah banyak Ya, ngomong. close, Silakan, silakan close dulu Pak Jul.